Hakim 6 ayat 11 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tema kita pada hari ini, dipilih dan diperlengkapi Tuhan. Dipilih dan diperlengkapi Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau kita bicara tentang bangsa Israel, itu gak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Hari ini lagi rame-ramenya. Betul ya Bapak Ibu ya. Lagi rame-ramenya perang antara Hamas dan Israel. Lagi rame-ramenya. Tapi ya itulah, memang dari dulu dalam sejarah perkembangan bangsa Israel, ya memang bangsa Israel itu jatuh bangun. Tapi yang luar biasanya sampai hari ini mereka tetap ada. Kalau begitu, apa sih istimewanya Israel ini di hadapan Tuhan? Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat bagian firman Tuhan dalam Hakim 6 ini, di mana kita melihat bagaimana bangsa Israel itu, mereka itu diserahkan Tuhan ke tangan orang Midian. Mengapa Tuhan menyerahkan orang-orang Israel ini kepada orang Midian? Rupa-rupanya orang Israel ini mereka berpaling dari Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah Yahweh. Tapi mereka ini menyembah Allahnya bangsa-bangsa lain. Mereka yang harusnya beribadah kepada Allah, tapi mereka menyembah patung-patung sesembahan yang disembah oleh bangsa Amori. Mengapa bangsa Israel ini justru jatuh kepada penyembahan berhala? Bukankah mereka selama ini sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa? Bukankah mereka sering menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan? Bukankah selama ini orang Israel tidak pernah kekurangan? Tuhan selalu pelihara mereka. Tapi kenapa? Tapi mengapa mereka ini kok terus masih mau menyembah kepada Allah yang lain? Masalahnya adalah karena mereka mudah terpengaruh dengan bangsa-bangsa lain. Maka kemudian kalau kita melihat ayat 1 dan ayat 2. Kita baca Ulangan 6 ayat 1 dan ayat 2. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Selama 7 tahun ini orang Israel ini, mereka ini dijajah oleh orang Midian. Pada saat mereka panen, panennya diambil sama orang Midian. Selama 7 tahun mereka hidup dalam keterpurukan. Selama 7 tahun mereka hidup dalam kekurangan.
Sampai suatu ketika mereka itu kemudian berseru kepada Tuhan. Sampai suatu ketika mereka ini kemudian berdoa kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Di sini kata kuncinya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi selama 7 tahun mereka dijajah oleh orang Midian. Mereka ini sengsara, mereka melarat. Maka kemudian berserulah mereka kepada Tuhan. Manusiawi Bapak Ibu ya. Kalau waktu senang lupa sama Tuhan. Tapi kalau susah ingat Tuhan. Waktu senang bangsa Israel, waktu diberkati bangsa Israel, mereka lupa Tuhan, mereka menyembah patung-patung. Tapi ketika mereka sudah berada dalam kesusahan, mereka berseru kepada Tuhan. Tapi yang luar biasanya Bapak Ibu adalah pada saat bangsa Israel ini berseru kepada Tuhan, walaupun mereka sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan masih dengar doa mereka. Maka kemudian Tuhan memanggil seorang pemimpin bagi mereka yang bernama Gideon. Gideon inilah kemudian yang memimpin bangsa Israel sehingga mereka kemudian bisa menang dari orang Midian. Dan mereka bisa keluar dari tekanan penjajahan orang Midian. Jatuh bangun Israel selalu diselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jatuh bangunnya Israel selalu diselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Lalu bagaimana ketika Allah memanggil Gideon menjadi pemimpin atas Israel? Kita akan melihat 3 pokok penting berkenaan dengan Tuhan memilih dan memanggil seseorang. Yang pertama, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rencana Tuhan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu bersama-sama ayat yang ke-11. Hakim-Hakim 6 ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ketika Tuhan memanggil Gideon menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel, siapakah Gideon? Ternyata Gideon ini adalah anak seorang petani. Dengan jelas dikatakan bahwa dia sedang menggirik gandum. Gideon ini adalah anak seorang petani. Yang kedua, kalau kita lihat dalam ayat 11 bagian akhir dikatakan bahwa agar tersembunyi dari orang Midian. Selain Gideon ini adalah anak seorang petani, Gideon ini adalah seorang pengecut. Kenapa dia pengecut? Karena dia suka bersembunyi. Gideon ini bukan orang hebat. Dia anak petani, dia orang yang penakut juga. Tetapi yang anehnya adalah mengapa justru Tuhan memakai anak seorang petani? Mengapa Tuhan tidak memakai seorang prajurit yang adalah ahli perang? Mengapa Tuhan tidak memanggil seorang pemimpin yang besar? Mengapa Tuhan tidak memakai seorang pintar? Mengapa Tuhan tidak memakai orang pintar? Mengapa Tuhan tidak memakai orang kuat? Mengapa Tuhan tidak memakai seorang pemimpin yang besar? Tapi justru Tuhan itu pakai Gideon yang adalah seorang petani. Apa yang dilihat Tuhan dari Gideon? Apa sih istimewanya Bapak Ibu dari Gideon? Pintar? Belum. Ahli perang? Belum juga. Bakat kepemimpinan? Belum kelihatan juga. Apa yang dilihat Tuhan dalam diri Gideon?
Kalau kita merujuk kepada 1 Samuel 16 ayat 7, 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Manusia yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan itu melihat hati. Gideon ini bukan orang yang pandai berperang. Memang Gideon ini bukanlah seorang pemimpin besar. Tapi Tuhan tahu hati Gideon ini tulus. Amin Bapak Ibu. Apa buktinya hati Gideon ini tulus? Coba Bapak Ibu kembali perhatikan dalam ayat yang ke-11. Apa yang Gideon lakukan di sana? Ketika orang-orang tidak melakukan apa-apa, sibuk bersembunyi. Tapi Gideon itu tetap bekerja. Dia tetap menggirik gandum. Walaupun sewaktu-waktu orang Midian menemukan dia. Tapi dia tetap melakukan pekerjaannya sehari-hari. Memang dia bukan orang yang pandai. Tapi Tuhan melihat hati dia. Dan Tuhan melihat potensi dalam diri Gideon yang kalau disertai oleh Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah memanggil seseorang, maka walaupun dia punya kekurangan, Tuhan akan menyempurnakannya. Amin. Kalau Tuhan sudah memanggil dan memakai seseorang untuk sebuah tugas yang mulia, maka Tuhan pasti akan menyempurnakan dan memperlengkapi. Tahukah Bapak Ibu dan Saudara bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Pemimpin besar, orang-orang besar selalu memulainya dari bawah. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Presiden kita, Bapak Ibu ingat orang tuanya apa pekerjaannya? Pak Jokowi apa pekerjaan orang tuanya Bapak Ibu? Ingat? Penjual kain di Papua. Pernah sampai di Papua menjual kain. Gak ada yang istimewa. Kalau kita melihat Bapak Presiden kita gak yakin orang. Orang gendut dikit katanya kan gitu ya. Tapi yang luar biasanya adalah kalau Tuhan sudah mau pakai seseorang, dia bisa dipakai. Walaupun secara manusia orang meragukan. Secara manusia orang akan berkata, kok itu sih yang Tuhan pakai? Pada saat Gideon tampil sebagai pemimpin atas orang Israel. Orang-orang Israel itu bertanya, apa enggak ada pemimpin yang lain? Mengapa yang dipakai itu adalah anaknya si Yoas yang tukang gandum itu? Mengapa Tuhan memakai Gideon yang adalah anak petani itu? Orang komplain Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan akan memperlengkapi. Terkadang Tuhan tidak memakai orang-orang hebat. Terkadang Tuhan tidak memakai orang-orang yang punya jabatan. Terkadang Tuhan tidak memakai orang-orang yang punya kemampuan lebih. Terkadang Tuhan tidak pakai orang-orang yang punya skill yang luar biasa. Karena bagi Tuhan, untuk dipakai Tuhan, bukan ukuran manusia yang dipakai. Amin, Bapak Ibu. Untuk dipakai Tuhan, bukan ukuran manusia yang dipakai. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, maka yang dipakai itu adalah ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Ada orang yang sudah terlalu lama bekerja di sebuah tempat. Terkadang Tuhan bilang Tuhan tidak pakai. Ada orang yang sudah bekerja terlalu lama. Tapi terkadang Tuhan bilang bukan itu yang dipakai. Karena waktu bukan ukuran untuk dipakai Tuhan. Karena keahlian bukan ukuran untuk dipakai Tuhan. Karena kemampuan, skill bukan ukuran untuk dipakai Tuhan. Tapi hati yang menjadi patokan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ukuran untuk dipakai Tuhan itu adalah hati Bapak Ibu. Kalau misalnya saat itu ditanya,
Apakah pada saat itu tidak ada orang yang lebih pandai dari Gideon? Ada, banyak. Apakah pada saat itu tidak ada orang yang ahli berperang, ahli perang dalam bangsa Israel? Ada, banyak sekali. Ada banyak ahli perang di sana. Apakah saat itu tidak ada seorang pemimpin yang lebih berpengaruh, yang lebih mudah dipakai Tuhan? Ada, banyak juga. Tapi yang anehnya, Tuhan tidak mau pakai semua itu. Tapi yang anehnya justru Tuhan pakai seorang pemimpin dan memunculkan seorang pemimpin baru yang orang gak pernah kenal, yang orang gak pernah pikir itu akan menjadi pemimpin mereka, yang orang tidak pernah bayangkan bahwa Gideon itu akan menjadi pahlawan bagi mereka. Aneh dalam pandangan manusia. Sehingga kalau kita melihat nanti dalam pembacaan Alkitab ini, kalau kita lihat nanti di dalam selanjutnya nanti di dalam poin kedua, itu orang-orang Israel itu bahkan mau membunuh Gideon. Karena mereka gak puas secara manusia. Tapi kalau Tuhan yang sudah mengangkat Gideon, siapapun orang Israel tidak bisa membatalkan. Amin, Bapak Ibu. Karena udah Tuhan yang mengangkat Gideon. Apapun rencana orang-orang untuk membatalkan Gideon menjadi pemimpin bagi mereka, gak bisa batal. Karena kalau Tuhan yang mengangkat, maka Tuhan yang akan menjaga dan melindungi. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai Gideon yang adalah anak seorang petani. Saya percaya Tuhan juga bisa pakai Bapak Ibu dan saya. Amin. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu dan saya. Tuhan pasti punya maksud dan rencana bagi Bapak Ibu dan saya. Karena itu yang harus kita lakukan adalah menemukan maksud Tuhan dalam diri kita. Yang harus kita kerjakan itu adalah menemukan maksud Tuhan dalam diri kita. Tuhan mau pakai kita sebagai apa? Dan hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Kita harus berdoa supaya Tuhan menunjukkan bagi kita. Amin. Yang kedua, ketika dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, maka yang dipilih dan dipanggil itu harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa ia memang dipilih Tuhan. Jadi kalau sudah dipilih Tuhan, yang dipilih itu harus punya keyakinan bahwa memang dia dipilih Tuhan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu ayat 17. Hakim-Hakim 6 ayat 17. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ayat 18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Jadi Bapak Ibu, ketika Gideon ini dipanggil oleh Tuhan, kalau kita perhatikan tadi ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan. Jadi yang memanggil Gideon ini adalah Tuhan mengirim seorang malaikat dalam rupa manusia. Tapi masalahnya adalah Gideon tidak sadar bahwa yang teman dia berbicara itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat ini berkata kepada dia bahwa dia sudah dipilih menjadi pemimpin bagi Israel. Tapi Gideon gak yakin. Jangan-jangan ini hanya seperti di PHP, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Gideon ini tidak mau di PHP. Karena apa? Gideon ini merasa ketika dia dikatakan bahwa dia adalah pemimpin bangsa Israel, Gideon merasa dia ini gak ada apa-apanya. Gideon sadar bahwa Gideon ini gak punya kemampuan apa-apa. Makanya kemudian Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Maka kemudian disuruhlah Gideon ini mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan itu adalah seekor anak kambing
Itu dalam ayat 19. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya lah itu kepadanya ke bawah pohon terbantin lalu disuguhkannya. Ayat 20. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu itu dan curahkanlah kuahnya, maka diperbuatnya demikian. Ayat 21. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu memakan habis daging dan roti itu. Pada saat Gideon memberikan persembahan kepada Tuhan, malaikat Tuhan menyentuh persembahan daging dan roti itu. Hangus, habis semua. Itu tandanya pada saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kalau persembahan itu diterima oleh Tuhan, maka ada tandanya. Dan tanda yang ada pada persembahan Gideon adalah daging dan rotinya itu habis. Maka taulah Gideon bahwa dia memang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Sadar Gideon bahwa memang ternyata yang memanggil dia itu benar-benar Tuhan. Kalau begitu, mengapa Gideon perlu meminta tanda kepada Tuhan? Mengapa orang pada saat dipanggil itu perlu meminta tanda kepada Tuhan? Mengapa Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah menonton tayangan televisi apa itu? Yang out itu, tell me out apa itu? Apa itu yang tell me out itu ya? Apa itu yang kalau ada yang dipilih laki-laki perempuan, ada game-game di TV itu. Tell me out Indonesia ya, kalau saya tidak salah. Lalu kemudian kalau cocok dipilih dibawa, kan begitu ya. Tapi itu hanya permainan, kan begitu. Tapi Bapak Ibu, sesuatu yang manusiawi kalau kita ini meminta tanda kepada Tuhan. Karena kita enggak mau kita salah berprasangka. Kita enggak mau salah di dalam memahami maksud Tuhan. Dan Gideon itu enggak mau terjadi. Makanya kemudian dia meminta tanda kepada Tuhan. Dan tandanya itu diterima oleh Tuhan Bapak Ibu. Gideon perlu meminta tanda kepada Tuhan supaya Gideon tidak merasa bahwa dia dipanggil Tuhan. Padahal tidak dipanggil Bapak Ibu. Gideon tidak mau penyakit merasa. Gideon tidak mau dia merasa dipanggil padahal tidak dipanggil oleh Tuhan. Karena kalau ada orang yang tidak dipanggil oleh Tuhan tapi merasa dipanggil Tuhan, merasa dipakai Tuhan, itu akan menyusahkan. Kita lihat dalam 1 Samuel 28 ayat 7. Mari kita buka Bapak Ibu Alkitab kita, 1 Samuel 28 ayat 7. Kita lihat bersama-sama apa yang terjadi dengan Saul. Kita baca bersama-sama 1 Samuel 28 ayat 7. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Stop. Jadi Bapak Ibu, Saul ini, dia ini adalah raja orang Israel. Raja pertama Israel itu adalah Raja Saul. Dipilih menjadi raja lewat undian. Ada satu kesalahan Saul yang kemudian Tuhan menolak dia menjadi raja. Yaitu dia suka mengambil jarahan dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Tuhan sudah bilang bangsa itu diserahkan kepada orang Israel. Tapi jangan ambil barang-barangnya, hartanya, ternaknya. Tapi masalahnya adalah ketika Saul menjadi raja, dia mengizinkan prajuritnya mengambil barang jarahan dari orang-orang yang mereka taklukkan. Padahal itu haram. Itu sama saja dengan mencuri.
Maka kemudian Saul ditolak menjadi raja. Sesudah Saul ditolak menjadi raja, Tuhan tidak lagi memimpin dia. Tuhan menjadi lawannya. Tuhan pada saat Roh Tuhan sudah undur dari diri Saul, dia kebingungan, tapi dia merasa bahwa dia ini masih dipakai Tuhan. Tapi dia butuh Tuhan, tapi Tuhan tidak bersuara lagi. Maka dia membuat sebuah kesalahan. Dia memanggil orang yang sanggup memanggil arwah. Siapa yang sanggup memanggil arwah, Bapak Ibu? Siapa? Profesi apa yang sanggup memanggil arwah? Dukun. Masa anak Tuhan berdukun? Kira-kira seperti itu. Masa pemimpin bangsa Israel yang notabene-nya dipimpin oleh Tuhan, masa panggil dukun? Tapi mengapa sampai Saul itu memanggil dukun? Karena Roh Tuhan sudah undur. Pada saat Roh Tuhan sudah undur dari diri Saul, maka yang ada, yang terjadi adalah Saul menjadi beban bagi umat Tuhan. Saul menjadi kedukaan bagi umat Tuhan. Saul menjadi kehormatan umat Tuhan. Pada akhirnya kalau kita membaca nanti Bapak Ibu, Saul ini akhirnya dalam situasi perang, akhirnya dia bunuh diri. Dia berdirikan pedangnya di atas tanah, lalu kemudian dia menjatuhkan dirinya sehingga pedangnya menembus jantungnya. Itulah akibatnya kalau orang sudah tidak dipakai Tuhan. Itulah akibatnya kalau orang sudah tidak dipakai Tuhan, tidak usah lama-lama. Tobat, kembali kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau mau dipakai oleh Tuhan, tugas utama kita adalah mengubah keluarga kita atau memimpin keluarga kita. Amin. Kalau mau dipakai oleh Tuhan, tanggung jawab utama kita itu adalah mengubah keluarga kita. Kita perhatikan ayat 25 dan ayat 26. Kita balik ke Hakim-Hakim 6, kita baca ayat 25 dan ayat 26 bersama-sama. Hakim-Hakim 6 ayat 25 dan ayat 26. 1, 2, 3. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Ayat 26, kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata orang tua dari Gideon ini adalah penyembah berhala. Di rumahnya ayahnya Gideon ini, orang tuanya ini mempunyai tempat sesembahan terhadap Baal. Di rumah Gideon ini bapaknya itu mempunyai tempat penyembahan, yaitu mezbah Baal. Ada mezbah Baal ternyata di rumahnya orang tuanya Gideon. Loh, tapi sekarang Gideon ini dipanggil sama Tuhan. Gideon ini sekarang dipanggil menjadi pemimpin Israel yang akan membawa bangsa itu untuk tidak lagi menyembah kepada berhala. Tapi masalahnya Bapak Ibu, justru tempat penyembahan itu ada di rumahnya Gideon. Bapaknya Gideon, orang tuanya Gideon, itu yang bangun tempat penyembahan. Repot Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengatakan kepada Gideon bahwa
ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Wah, tugas yang utama yang diberikan Tuhan kepada Gideon adalah meruntuhkan tempat pemujaan yang ada di rumahnya. Meruntuhkan tempat pemujaan kepada dewa Baal yang didirikan oleh orang tuanya. Dengan kata lain, tugas utama Gideon adalah dia harus menaklukkan orang tuanya. Tugas utama Gideon adalah dia harus mengubah dulu orang tuanya. Tugas utama Gideon adalah dia harus menobatkan dulu orang tuanya. Tentulah tidak mudah bagi Gideon untuk menaklukkan hati orang tuanya. Tidak mudah Bapak Ibu. Pada saat Gideon meruntuhkan tempat pemujaan dewa Baal ini, orang-orang semua protes. Kita lihat ayat 30 dan 31. Ayat 30 dan 31 ini adalah respon yang didapat ketika Gideon meruntuhkan tempat penyembahan yang di rumah orang tuanya. Ayat 30 kita baca dan ayat 31. 1, 2, 3. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, ia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. 31. Tetapi Yoas, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Jadi Bapak Ibu kita lihat pada saat Gideon meruntuhkan penyembahan Baal di rumah orang tuanya. Itu orang-orang satu kota itu mereka protes kepada ayahnya Gideon yang bernama Yoas. Mereka katakan, bawalah anakmu keluar, ia harus mati. Jadi orang-orang itu semua itu mau membunuh Gideon. Karena apa? Karena dia dianggap sudah menista agama. Gideon ini dianggap sudah menista. Gideon dianggap sudah merusak sesembahan. Memang masalah agama itu sensitif Bapak Ibu. Salah-salah ngomong masuk penjara. Betul Bapak Ibu ya. Salah-salah ngomong masuk penjara. Tapi Gideon itu berani. Dia potong itu tiang penyembahan berhala. Dia potong itu. Semua orang-orang protes. Pagi hari pada saat orang-orang Israel mau datang, mau beribadah kepada penyembahan berhala itu, tiba-tiba mereka lihat, loh, yang mau kita sembah kok sudah roboh. Bagaimana? Kan begitu. Kita mau ibadah kok nggak bisa ini, udah roboh ini katanya. Tapi yang luar biasanya, justru lewat itulah ayahnya Gideon bertobat. Luar biasa, dalam ayat 31 pertobatan ayah Gideon itu apa? Dia mengatakan begini, jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Amin Bapak Ibu. Jika Baal itu Allah, biarlah dia berjuang membela dirinya sendiri. Ya betul. Kalau memang Baal itu adalah Allah, walaupun sudah dirusak orang, walaupun sudah dirobohkan, harusnya kan bisa besok pagi, begitu dirobohkan malam, besok pagi harus berdiri lagi. Tapi enggak, pada saat itu mezbah pemujaannya ditebas oleh Gideon, sampai pagi enggak bangun-bangun. Disinilah ayah Gideon sadar bahwa yang disembah selama ini ternyata itu adalah penyembahan berhala. Momen yang paling indah bagi Gideon adalah ketika ayahnya kemudian percaya kembali kepada Allah.
Momen yang paling berharga bagi Gideon adalah ketika kemudian orang tuanya bertobat dan kembali menerima bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang layak untuk dipuja dan disembah. Dan tidak adalah Allah lain yang layak untuk disembah. Amin, Bapak Ibu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan. Amin. Ayahnya Gideon, Yoas, sadar akan hal itu. Dia bertobat. Dia kemudian berbalik dan kemudian menjadi percaya kepada Allah. Dengan kata lain, tugas utama yang diberikan Tuhan kepada Gideon untuk mengubah keluarganya itu berhasil. Kalau Tuhan kasih tugas utama kepada Gideon adalah untuk membawa orang tuanya kembali kepada Tuhan. Dan itu sudah berhasil. Walaupun itu tidak mudah. Tapi itulah, seorang pemimpin dia dinilai, keberhasilan seorang pemimpin dinilai dari kemampuannya memimpin keluarga. Amin, Bapak Ibu. Seorang pemimpin dinilai keberhasilannya dari kemampuannya memimpin keluarga. Apalagi pelayan Tuhan. Dia diukur kemampuannya ketika dia mampu memimpin keluarganya untuk dekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya selalu menekankan kepada dua orang anak saya. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya bilang, "Nak, walaupun kamu suatu saat bukan menjadi pendeta, walaupun kamu suatu saat bukan menjadi seorang gembala, tapi ingat, tugasmu melayani. Mau nggak jadi hamba Tuhan, mau jadi apa saja Tuhan mau pakai di mana saja, tapi ingat, tugasmu melayani Tuhan." Itu saya tekankan ke kedua anak saya. Mau jadi apa saja, mau jadi profesi apa saja, yang penting melayani Tuhan. Karena kita diukur dari kemampuan kita mengarahkan keluarga kita. Amin, Bapak Ibu. Ada banyak pendeta hamba Tuhan ngomong koar-koar sana sini, begini. Tapi ketika melihat anak-anaknya pendeta, ada banyak orang yang bilang, "Aduh, mendingan Bapak khotbahin keluarga dulu." Banyak begitu, Bapak Ibu. Berapa banyak pendeta yang anaknya jatuh ke dalam pemakaian narkotika dan obat-obat terlarang. Berapa banyak anak-anak pendeta yang kemudian anaknya itu tidak pernah ke gereja. Berapa banyak anak-anak pendeta, anak-anak gembala yang kemudian mereka justru bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Satu kata, berat untuk dipakai oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Berat untuk dipakai oleh Tuhan. Apalagi kalau sudah menyerahkan diri sepenuhnya di ladang Tuhan. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan selalu manise. Tapi saya mau bilang, kalau ikut Tuhan selalu manise, melayani Tuhan tidak selalu manise. Ada paite juga ya. Ada manise, ada paite kan gitu. Ada pahit-pahitnya juga. Dan yang paling pahit bagi seorang anak Tuhan, yang paling pahit bagi seorang hamba Tuhan adalah ketika anak-anaknya tidak mau melayani Tuhan. Itu yang paling pahit bagi seorang hamba Tuhan. Di mana anak-anaknya tidak mau melayani Tuhan. Tapi satu sukacita yang besar bagi Gideon ketika keluarganya itu kemudian bertobat ketika
ayahnya kemudian itu berbalik 180 derajat dan kemudian menjadi percaya kepada Allah. Gideon semakin yakin bahwa dia memang adalah pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Gideon sadar dan semakin percaya diri bahwa memang dia adalah pemimpin yang betul-betul dipilih oleh Tuhan. Karena dia sudah bisa mengubah hal yang paling dekat dengan dirinya, yaitu keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kekristenan, keluarga menjadi sentral atau menjadi fokus dalam kehidupan keagamaan kita. Karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan saya menjadi pemimpin atas keluarga kita. Menghadirkan Allah, menghadirkan Roh Kudus, menghadirkan Yesus dalam rumah tangga kita. Amin. Dan saya percaya Bapak, Ibu, dan saya menyadari akan panggilan kita, bahwa kita harus menghadirkan Yesus dalam hidup dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kita mau angkat satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau Tuhan menyelidiki hati kita. Kita mau Tuhan melihat kedalaman hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Karena Tuhan tahu, hanya orang-orang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan yang Tuhan mau pakai. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku.
bisa pakai kita. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu dan saya. Tuhan bisa, dan Tuhan punya maksud yang baik dalam hidup kita. Dan Tuhan, ketika Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Tuhan tidak pernah salah memberkati orang. Dan Tuhan tidak pernah salah di dalam mengutus orang-orang yang Dia berkenan. Tuhan pasti punya maksud dalam diri Bapak Ibu dan saya. Tuhan punya rencana yang baik bagi Bapak Ibu. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan pakai kita bagi kemuliaan-Nya. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi pasangan kita, menjadi berkat bagi anak-anak kita. Dan saya percaya Tuhan akan pakai, Tuhan akan berkenan kepada kita. Haleluya, haleluya. Selidikilah, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagilah. Ku lihat kepadamu, tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku telah kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidup. Hati mau berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku. Sekali lagi, setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, amin. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap. Kau dapati aku, kau dapati aku tetap. Kau dapati aku, kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan kepada kami, dan Tuhan selalu punya maksud, dan Tuhan selalu punya rencana bagi kami. Pakailah kami Tuhan bagi alat kemuliaan Tuhan, baik di rumah tangga kami, di gereja kami, maupun di lingkungan di mana kami berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.